Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Gani Alamin, NIM 043. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resusitasi, yang dimana penanganan awal pada kegawat daruratan bayi yang baru lahir. Jadi pertama-tama, jika seorang bayi yang baru lahir datang, kita periksa tonus dan pernafasannya. Apabila tidak terdapat tanda-tanda yang normal, kita langsung mengambil tindakan resusitasi. Ya, jadi sebelum kita melakukan tindakan resusitasi, jadi paling pertama itu adalah kita menaruh bayi di bawah cahaya yang hangat. Kemudian setelah itu kita membersihkan saluran nafas dengan cara mengaspirasi memakai deli di bagian saluran mulut dan hidung. Nah, setelah kita aspirasi cairan yang berada di saluran pernafasan, kita membersihkan dan mengeringkan bayi. Setelah kita membersihkan dan mengeringkan bayi, kita mengganti handuk dari bayi tersebut. Ya, jadi setelah kita melakukan tindakan membersihkan bayi dan mengeringkan, kita melakukan pemeriksaan TTV guna untuk memeriksa apakah tidak ada abnormalitas pada bayi. Pertama-tama saya memeriksa pernafasan bayi. Apabila kita setelah memeriksa TTV dan terdapat tanda-tanda abnormalitas, kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yang dimana kita memberikan rangsangan taktil, yang dimana kita menepuk kaki bayi. Setelah itu menggosokkan dadanya dan menepuk punggungnya. Nah, jadi tadi setelah kita melakukan pemeriksaan TTV dan kita memberikan rangsangan taktil dan tidak terdapat tanda-tanda normal, kita melakukan bantuan pernafasan memakai sungkup. Nah, jadi pertama-tama kita melihat dulu apakah masih ada sumbatan di saluran pernafasan pada bayi. Apabila terdapat cairan atau penyumbatan di dalam saluran pernafasan bayi, kita bersihkan dulu. Nah, setelah itu setelah bersih saluran pernafasan dari bayi, kita memakaikan sungkup pada bayi. Nah, pastikan celah sungkup tidak terdapat udara yang bisa masuk dari luar. Setelah itu kita memompanya. Nah, di sini kita melihat apabila terjadi dada berkembang pada dada, itu berarti udara masuk dalam dada. Apabila tidak masuk dalam dada, tidak terjadi perkembangan pada dada, itu menunjukkan tanda-tanda abnormalitas. Setelah kita memakai sungkup, kita memeriksa TTV pada bayi lagi. Jadi setelah tadi bantuan pernafasan kurang efektif, kita melakukan tindakan endotrakeal, yang dimana pertama-tama sebelum kita memakai endotrakeal ini, kita membuka saluran pernafasan bayi dengan laryngoskopi. Jadi pertama-tama kita masukkan laryngoskopi, kemudian membuka saluran mulut dan saluran pernafasan bayi. Nah, setelah itu kita memasukkan endotrakeal pada mulut bayi. Kemudian ujung dari endotrakeal ini kita masukkan ke dalam sungkup. Kemudian dipompa. Kemudian selama 45 sampai 60 detik, jika tidak terdapat tanda-tanda yang normal, kita memeriksa TTV-nya dulu. Nah, kemudian setelah itu 45 sampai 60 detik tidak terdapat tanda-tanda yang normal, kita melanjutkan ke tindakan yang selanjutnya, yang dimana memijat jantung bayi. Dengan memijat jantung bayi ini, kita memakai teknik 3:1,
yang dimana 3 ini kita memijat jantung bayi selama 3 kali, kemudian 1 kali dibantu dengan pernafasan. Jadi selama 1 menit itu bisa mencapai 90 pijatan jantung, kemudian 30 bantuan pernafasan dengan cara gini. Setelah itu kita melakukan tindakan pemijatan bayi, kita memeriksa tanda-tanda vital pada bayi. Nah, apabila tidak terdapat tanda-tanda yang normal atau tidak kunjung mendapatkan hasil yang baik, kita pindah ke selanjutnya. Nah, jadi setelah kita melakukan teknik pemijatan bayi dan kita memeriksa TTV-nya dan tidak mendapatkan hasil yang kunjung baik, kita melakukan suntik oksitosin pada bayi. Jadi setelah kita menyuntikkan oksitosin kepada bayi, kita memeriksa tanda-tanda vital lagi pada bayi. Jadi setelah TTV dan kita menyuntikkan oksitosin pada bayi dan tidak kunjung mendapatkan hasil yang baik, kita melakukan kateter umbilikal. Jadi itulah tadi bagaimana teknik metode resusitasi yang dimana penanganan awal kegawat daruratan pada bayi yang baru lahir. Jadi sekian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.